Halo semuanya, selamat datang lagi dengan dalam konteks pembelajaran CRT kali ini bersama dengan Bernard, belajar dengan data dan penelitian. Oke, pada video waktu lalu saya menjelaskan mengenai bully dan fenomenanya di Indonesia dan juga bagaimana CRT ini bisa membantu untuk menurunkan bully yang terjadi dalam kelas maupun lingkungan sekolah ya. Nah, metode ini masih baru sekali dikeluarkan di tahun 2026 dan saya rasa kalian bisa mempelajari ini ya, di mana pedagogi kali ini atau metode kali ini disebut sebagai culturally responsive transformative teaching. Ya, sebentar Pak Bernard, apa ini maksudnya CRT dengan culturally responsive transformative teaching? Apakah ada perbedaan? Ya, jadi CRT di sini adalah culturally responsive teaching, di mana ini adalah merupakan payung besar dari eh, sebuah pendekatan seperti itu ya, di mana kita menggunakan budaya untuk membantu kita dalam mengajar. Tetapi ketika kita masuk kepada cultural responsive transformative teaching, ini membicarakan mengenai sebuah metode turunan dari CRT yang langsung mengarah kepada pedagogi atau cara mengajar. Sehingga semua konsep-konsep CRT yang cukup banyak itu bisa dipadukan dan dibuat dalam bentuk instruksi sehingga Pak Ibu bisa membawanya dalam kelas seperti itu. Ya, nah di sini ada 5 tahapan culturally responsive transformative teaching atau saya akan singkat sebagai CRTT ya untuk mengurangi perundungan. Ada 5 tahap di sini yaitu ada identifikasi diri, pemahaman budaya, kolaborasi, refleksi kritis dan juga konstruksi transformatif. Ya, jadi model atau metode CRTT ini merupakan 5 tahapan pembelajaran responsif budaya, gitu ya. Jadi, oh sorry saya minta izin untuk menganulir. Jadi sebenarnya ini merupakan model ya, seperti itu di mana CRTT ini ada 5 tahapan pembelajaran responsif budaya, seperti itu. Nah, apa saja tahapannya? Yang pertama ada identifikasi diri di sini. Nah, identifikasi diri di sini adalah bagaimana murid dan guru sama-sama belajar mengidentifikasi diri kalian sendiri dan juga konteks yang ada. Kemudian juga masuk kepada pemahaman budaya, di mana budaya-budaya di sini saling dipelajari sehingga menimbulkan pemahaman. Lalu muncul ada kolaborasi dan kemudian ada refleksi kritis ya mengenai budaya yang terjadi pada konteks tersebut dan kemudian akan diadakan konstruksi transformatif. Seperti itu ya. Karena memang saya merupakan guru dari dosen yang mengajar pendidikan IPS, maka izinkan saya untuk menggunakan contoh IPS. Seperti itu ya. Nah, 5 tahapan ini dari model ini sebenarnya bisa dilakukan tahap per tahap dan juga bukan berarti karena ini konteksnya model, ini bukan langsung dilakukan dalam waktu satu pertemuan. Memang akan ada satu bagian bisa dilaksanakan satu pertemuan atau misalkan 2 bagian bisa dilaksanakan satu pertemuan. Namun karena ini konteksnya adalah model sebuah tahapan yang cukup besar gitu ya, maka ini tidak bisa dirangkum dalam satu pertemuan seperti itu. Kita akan mulai ya. Jadi yang pertama adalah self identification atau identifikasi diri gitu ya. Contohlah topik yang kita akan bawa adalah mengenai konflik sosial gitu ya. Konflik sosial yang berada di sebuah daerah seperti itu. Maka kita perlu yang pertama melakukan adalah identifikasi diri gitu ya. Ketika kita misalkan berada dalam suatu konflik, kita perlu bertanya terlebih dahulu gitu ya. Apakah kita memiliki persepsi tertentu atau bisa dibilang di sini adalah asumsi pribadi? Apakah ada bias, ada latar belakang budaya yang kita tidak tahu? Nah, makanya guru meminta dulu nih mengisi jurnal refleksi tentang ini semua gitu ya. Nah, kemudian siswa juga teknis pelaksanaannya juga bisa mengisi lembar perkenalan budaya. Ya, asal daerah, bahasa ibu, tradisi keluarga, atau diskusi singkat di awal semester apa yang membuat budayaku unik, dan guru memetakan keberagaman kelas sebagai dasar perencanaan pembelajaran. Nah,
Jadi pada bagian tahapan awal ini gitu ya, memang guru-guru di sini guru dan murid di sini lebih mengenal diri sendiri dan membawa latar belakang, bias dan asumsi pribadi gitu ya. Nah, nanti ketika sudah ada masuk ini semua udah diisi gitu ya, maka nanti ketika dibawa dalam konteks konflik sosial begitu ya, kita akan mengerti gitu ya, ketika ada satu konflik terjadi, kita langsung memposisikan diri gitu ya, apakah kita memang sebagai pihak di situ adalah mayoritas atau minoritas atau sebagai penonton gitu ya, kita bisa melihat seperti itu dan kita juga bisa belajar budaya yang terjadi di antara kedua belah pihak ya ketika ada konflik sosial seperti itu ya. Nah, kemudian juga di sini juga tidak terbatas pada budaya karena si arti itu juga lahir dari sebuah pengalaman yang eh, menekan ya. Jadi di sini juga bisa ada bias dan asumsi pribadi seperti status ekonomi dan seterusnya. Nah, jika kalau kita membawa ini pada konteks konflik sosial, jadi memang ketika kita sebelum memasuki atau menelaah sebuah konflik gitu ya, maka kita perlu meneliti diri kita sendiri. Apakah kita memiliki persepsi terhadap budaya yang ada? Apakah kita memiliki asumsi pribadi? Ada biaskah seperti itu? Nah, di sini memang guru dan siswa mengenali identifikasi identitas budaya, nilai dan bias gitu ya sebelum pelajaran dimulai gitu. Tapi nanti pas pada masuk pada konflik sosial hal itu yang terjadi gitu ya. Dan ini tentu saja tahapan ini aja sudah bisa langsung menurunkan bullying gitu ya. Karena di sini minimal dari guru sendiri itu sudah sadar akan bias yang akan mungkin mereka akan tidak sengaja lakukan gitu ya terhadap siswa tertentu dan juga siswa itu juga mulai mengerti gitu ya budaya yang dia bawa seperti apa. Apakah dia minoritas, apakah dia mayoritas dan bagaimana dia harus bertindak seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah pemahaman budaya. Pada bagian ini adalah guru mempelajari lebih dalam latar belakang budaya siswa dan mengimplementasikannya kepada konteks materi ajar gitu ya. Tadi saya ambil contoh misalkan konflik sosial ya. Nah, maka dengan ada cultural understanding, ketika kita sudah mengenal siswa-siswa kita ini berasal dari budaya apa, kebanyakannya berasal dari mana, mayoritas seperti apa gitu ya, maka kita akan mulai mengambil contoh konflik sosial yang lebih relevan dengan status budaya mereka, gitu ya. Nah, bagaimana nih caranya kalau misalkan kita sebagai guru mau menggunakan pemahaman budaya ini? Maka memang harus dilakukan riset terkecil dulu ya tentang suatu budaya tertentu siswa di kelas gitu ya. Dan tentu saja bisa menggunakan materi-materi yang dipertajam ya atau diperkaya dengan contoh-contoh yang kontekstual dari budaya siswa tersebut. Misalkan kalau saya sedang mengajar konflik sosial, saya sebagai orang Batak gitu ya, mungkin saya akan menggunakan nilai-nilai atau contoh-contoh atau konflik sosial yang relevan dengan eh, tanah Batak itu ya di Medan gitu ya. Sehingga memang ketika saya mengajar di Medan siswa-siswanya Batak dan memang di situ terjadi sebuah pengajaran yang melibatkan contoh yang real dengan mereka, maka mereka sendiri pasti akan mulai langsung mengerti gitu ya. Nah, juga bisa dilakukan presentasi visual atau gambar dan poster ya. Nah, juga bisa juga di mana guru mengundang siswa berbagi cerita gitu ya. Nah, pada konteks konflik sosial gitu ya, maka kita bisa pelan-pelan mulai meneliti dari atau meriset budaya-budaya yang terlibat di situ, sehingga memang kita bisa melihat dari berbagai macam perspektif ya. Nah, ketika memang dalam pembelajaran sudah dimasukkan gitu ya, membuat contoh-contoh yang relevan dengan budaya gitu ya, di sini sebenarnya si anak sudah diajarkan sesuatu gitu ya bahwa ketika budaya siswa itu direfleksikan secara positif gitu ya, jadi siswa dari latar belakang minoritas itu merasa dihargai gitu ya, dan juga mungkin juga perlu diajarkan juga gitu ya bagaimana eh, kaitan untuk saling menghargai di sini seperti itu ya. Nah, kembali lagi ini bukan hanya sekedar mengenai budaya saja, tetapi juga bisa nilai status sosial, bahkan status ekonomi
gitu ya. Nah, ketika memang kita diberikan contoh-contoh yang memang tepat dan relevan dan tentu saja harus etis ya, itu maka akan membuat siswa yang minoritas ini merasa dihargai seperti itu. Dan juga kita juga bisa memberikan atau bisa memantik diskusi-diskusi yang ada gitu ya dengan ketika berbagi cerita. Nah, sekarang kita masuk pada tahap ketiga di mana ada kolaborasi ya. Siswa bekerja sama lintas latar belakang budaya dan ekonomi dalam aktivitas pembelajaran nyata. Jadi setelah mereka saling mengenal, mereka sudah tahu latar belakang mereka seperti apa, maka di sini kita bisa melakukan kolaborasi secara aman seperti itu ya, di mana memang kolaborasi ini tentu saja akan membuat blend gitu ya, membuat blend situasi dan kondisi yang ada. Nah, apalagi nih kalau misalkan dalam pembelajaran tadi ya, konflik sosial, mungkin masalah konflik itu melibatkan salah satu sisi gitu ya, dan akan menciptakan sebuah diskusi yang menarik gitu. Nah, dengan demikian mereka akan saling belajar dan akan saling memahami. Nah, memang teknis pelaksanaan di kelas adalah bentuk kelompok belajar sengaja lintas budaya atau latar ekonomi. Jadi bukan hanya berdasarkan pertemanan. Kalau kita melihat pada model cooperative learning, maka biasanya yang dilihat adalah kemampuan kognitif. Maka pada model CRTT ini, maka yang harus menjadi eh, ciri dari pembentukan kelompok ini adalah sengaja dibuat dari lintas budaya atau latar belakang ekonomi seperti itu. Nah, juga bisa merancang sebuah proyek ya. Nah, misalkan contohnya pada konflik sosial gitu ya. Kita bisa mereka bisa memecahkan masalah konflik yang di situ dan mereka bisa berdiskusi bersama-sama bagaimana memecahkannya, mereka bisa mempresentasikan bersama. Nah, kemudian juga bisa juga menerapkan struktur diskusi nih ya, di mana waktu pengerjaan kelompok konflik sosial itu bisa juga ada diskusi-diskusi yang terstruktur gitu ya, sehingga semua siswa itu bisa berbicara dan diberikan waktu yang cukup gitu ya. Dan guru sebagai fasilitator biasanya memantau dinamika kelompok ya. Nah, kalau misalkan kolaborasi ini sesuai dengan pengawasan dari guru gitu ya, maka sebenarnya nanti akan menghasilkan dampak positif ya, di mana akan muncul akhirnya kolaborasi gitu ya dengan latar belakang yang berbeda. Nah, pada misalkan konflik sosial gitu ya, misalkan ada pemecahan masalah konflik sosial sudah ditunjuk, dibuat dalam kelompok, mereka memecahkan bersama. Seperti itu ya, sehingga muncul adanya kolaborasi. Nah, di sini juga dalam penurunan bullying juga terjadi ya, karena memang dalam pengajaran itu sudah ada saling pemahaman satu dengan yang lain. Gitu ya, mereka berteman, mereka memang bersama-sama bekerja untuk mencapai satu tujuan, yaitu mereka bisa mengerti dan mereka mendapat nilai yang baik dan juga mereka ditambah lagi mereka saling mengerti satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya juga ada refleksi kritis ya, seperti itu. Nah, ini di sini merupakan siswa dan guru merefleksikan pengalaman, asumsi, dan perlakuan terhadap perbedaan secara jujur gitu ya. Nah, maka pada konflik sosial, pada konteks tersebut, misalkan ada perbedaan pendapat gitu ya, apalagi misalkan masalah konflik sosial ini melibatkan satu unsur suku yang mayoritas ya, maka memang keduanya harus saling jujur dengan satu dengan lain bagaimana melihat konflik sosial itu. Ya. Nah, bentuk lainnya yang bisa dilakukan adalah seksi refleksi rutin gitu ya mengenai eh, pengalaman berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Juga ada diskusi terbuka ya gitu ya terkait dengan eh, isu-isu tertentu. Dan guru di sini bukan hanya sebagai fasilitator tentu saja, tapi guru juga mengembangkan budaya atau mengembangkan kelas yang aman, mengembangkan budaya yang baik sehingga memang ada diskusi-diskusi seperti ini. Gitu ya, seperti itu. Ketika memang terjadi konflik sosial, misalnya di kolaborasi, ada yang tidak bekerja dengan baik dan kebetulan ya gitu ya, yang tidak bekerja itu adalah misalkan yang memiliki status ekonomi yang lebih tinggi atau misalkan yang lebih hebat gitu ya, maka di sini kita bisa melakukan sebagai guru perlu
mengevaluasi gitu ya kerja kelompok tersebut dan mendiskusikan secara bersama-sama. Atau misalkan di dalam konflik sosial tersebut memang ada kasus-kasus yang memang kritis gitu ya, harus ditanggapi dengan baik gitu ya, maka kita bisa diskusikan dengan baik gitu ya. Nah, dengan mengadakan refleksi kritis ini, maka timbul kepekaan siswa gitu ya terhadap dampak nyata dari tindakan orang lain, apalagi pada konteks konflik sosial yang dimana kita melihat sendiri contoh konfliknya, maka mereka mulai belajar bahwa eh, ketidakadilan gitu ya itu hanya akan merugikan orang lain. Nah, tentu saja ini akan berpengaruh pada prinsip pemahaman mereka mengenai bullying ya. Dan juga ada transformative construction gitu ya, di mana siswa dan guru mewujudkan pemahaman baru menjadikan tindakan komitmen nyata di kelas. Nah, misalkan dalam konflik sosial itu mereka bisa melakukan gitu ya, dalam proyek bisa melakukan atau bisa menemukan satu solusi yang pas seperti itu. Nah, bisa juga membuat tindakan aksi nyata kecil-kecilan. Nah, seperti itu ya. Nah, maka contoh lainnya adalah misalkan siswa merancang kesepakatan kelas bersama. Ada proyeksi aksi nyata, misalkan ada kampanye anti-bullying gitu ya atau adanya perayaan keberagaman yang digagas siswa sendiri. Nah, saya memang harus highlight dulu di sini bahwa contoh di sini memang masih sangat Western sekali ya, karena memang pas saya pada saat itu memang mengkajinya secara langsung gitu. Tidak terlalu banyak ada perubahan. Nah, mungkin di sini maksudnya perayaan keberagaman ini adalah perayaan keberagaman mengenai suku-suku yang ada gitu ya. Jadi kita bersyukur dan kita juga berada di negara NKRI ini gitu ya yang sudah jelas-jelas memiliki eh, semboyan gitu ya seperti itu. Nah, makanya kita perlu gitu ya meningkatkan hal ini kembali. Nah, terus kemudian ada evaluasi berkala gitu ya dan seterusnya. Nah, di tahap inilah memang siswa-siswa itu sudah melakukan aksi nyatanya untuk berubah untuk menghargai orang-orang di sekitarnya gitu ya. Nah, CRTT ini bukan proses linear ya, tapi merupakan siklus seperti itu. Jadi proses linear itu adalah seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, selesai langsung seperti itu ya. Seperti itu. Tapi memang biasanya bisa dari 1, 2, 3, 3 balik ke 2, 2 balik ke 3, dan seterusnya. Gitu ya. Bahkan dari 3, 4 gitu ya. Bahkan dari 5, 5 mungkin berkaca balik ke 4 dulu, baru nanti ke 5 lagi. Nah, sampai semua tahapan pembelajaran itu selesai gitu ya. Nah, Bapak Ibu memang harus ada catatan penting ya gitu karena ini memang proyeknya masih baru gitu ya. Sorry, saya ralat bukan proyek, tapi model ini masih baru dikeluarkan tahun 2026. Jadi memang belum banyak contohnya seperti itu ya. Misalkan saya sebagai dosen IPS mungkin akan lebih mudah menggunakannya karena memang dalam proses pembelajaran IPS hal ini memang sangat penting untuk diajarkan dan bukan hanya penting, justru ini adalah agenda dari pembelajaran IPS. Namun kalau misalkan kita melihat gitu ya pada konteks pembelajaran matematika gitu ya, mungkin masih membutuhkan waktu untuk bisa membawa konten itu sesuai dengan CRTT ini. Tetapi CRTT ini bisa digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan sebuah masalah, bisa di matematika, IPA gitu ya, bahkan sampai olahraga juga begitu. Mengenai bagaimana cara men-treat siswa. Seperti itu ya. Tapi memang kalau misalkan saya kasih eh, info juga bahwa tapi kalau misalnya CRTT ini langsung dikaitkan dengan konten, nah itu memang belum tentu bisa atau bisa dibilang membutuhkan waktu untuk menemukannya sehingga tidak disampaikan materi tersebut dengan terpaksa atau malah terkesan seperti ada unsur yang dibumbu-bumbui gitu. Saya rasa Bapak Ibu mengerti maksud saya ya. Nah, dan si RTT ini juga bukan sebuah apa namanya sebuah model yang mudah digunakan. Bapak Ibu bisa gagal ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu bisa memulai dari tahap proyek atau topik kecil nih, jangan langsung dalam skala besar gitu ya. Dan juga perlu terus-menerus dipraktekkan dan direfleksikan gitu ya. Supaya memang ketika hal ini terus-menerus dilakukan gitu ya, maka ini bisa menurunkan gitu ya kadar bully misalkan di sekolah dan menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Karena memang tujuan dari CRT ini adalah memiliki sense of belonging di dalam satu grup sekolah
gitu ya, dan ada rasa aman. Dan yang ketiga tentu saja dengan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan mereka, mereka akan semakin lebih mudah memahami dan sudah terbukti bahwa CRT ini juga bisa meningkatkan eh, academic achievement gitu ya ketika dilakukan. Nah, kemudian libatkan rekan sejawat dan kepala sekolah terkait dengan isu ini ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, kelima tahap ini bisa dilaksanakan dan bisa maju mundur berdasarkan siklusnya seperti itu ya. Di mana tahap satu dan 2 identifikasi dan pemahaman budaya, tahap 3 kolaborasi, tahap 4 refleksi kritis, tahap 5 konstruktif transformatif gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan paper ini, silakan Bapak Ibu, saya akan berikan linknya dengan cuma-cuma selama Bapak Ibu meminta di depan kolom komentar ya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, nih daftar isi saya dan terima kasih semuanya ya. Ingat, mulai dari satu tahap kecil, konsistensi adalah kunci keberhasilan si arti. Terima kasih sudah belajar bersama Bernard. Tuhan memberkati.